Apakah kalau baca doa kunut itu bid'ah Pak Ustadz? Kalau kau katakan bid'ah, bid'ah sama dengan dolalah. Kalau dolalah finnar, bid'ah dolalah finnar. Orang yang mengatakan doa kunut itu bid'ah, berarti sama dia mengatakan Imam Syafi'i masuk neraka. Karena Imam Syafi'i dari awal sampai akhir baca doa kunut. Imam Syafi'i itu berkunut sampai meninggal. Yang tak berkunut itu Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beda pendapat dia, tapi tak pernah sekalipun Imam Hambali mengatakan aku memang berguru kepada Syafi'i, tapi Syafi'i itu bid'ah. Tak ada sekali. Imam Hambali tak berkunut. Itulah maka Saudi Arabia itu tak berkunut, karena mazhab negaranya sejak 1924 King Abdul Aziz itu pakai mazhab Hambali. Di Batam Pak Hambali pun berkunut. Memang dia namanya Hambali tapi mazhabnya Syafi'i. Mohon maaf Pak Hambalinya. Imam Syafi'i berkunut, Imam Hambali tak berkunut. Datanglah orang menjumpai Imam Hambali, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tinggalnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Hambali, gimana kalau kami ikut mazhab engkau, mazhab Hambali? Mantap. Mazhab Hambali mantap, berpegang kepada sunnah, ahlu sunnah. Mazhab Hambali ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali? Mantap. Bagaimana kalau kami ikut mazhab Hambali dan imam kami waktu subuh mazhab Syafi'i? Imam kami waktu subuh Imam Syafi'i, sementara kami mazhab Hambali. Apa kata Imam Hambali? Kalau kau sholat subuh, imammu bermazhab Syafi'i, nanti pas subuh dia baca doa kunut, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. 5 saja amin, sisanya tak diaminkan tapi kau ikut baca sir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait. Baru baca lagi sama-sama, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kalau shalla di pangkal, baraka salam. Kalau sholli di pangkal, barik salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Memang kalau belum sarapan payah konsen memang. Saya ulang sekali lagi. Kalau sholla di pangkal, barokah salam. Kalau sholli di pangkal, barik salim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Kalau sholla di pangkal, barokah salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Tapi kalau sholli di pangkal, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Madhi, madhi, madhi. Amar, amar, amar. Present, present, present. Ada present, ada past tense, ada continuous tense. Nanti kita lanjutkan. Macam hebat aja. Bagaimana kalau imam tak baca doa kunut, sedangkan kita pakai doa kunut? Apakah kita boleh kunut sendiri sebelum imam angkat kepada sujud? Sebaliknya kalau imam pada kunut ada tak angkat tangan. Kalau imam itu membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh tak makmum di belakang baca Allahumma ba'id baini wa baina kama khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib? Boleh tak berbeda doa iftitah imam dengan iftitah makmum? Boleh, karena dia doa. Imamnya baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, makmumnya baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
Beda tasbih imam dengan tasbih makmum. Yang tak bisa itu lain Fatihah imam, lain Fatihah makmum. Karena Fatihah satu rukun, la sholata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tapi kalau saya jadi makmum, mudah, enak jadi makmum, tinggal ikut imam aja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, kau ikut baca kunut. Kalau imammu tak ada kunut, maka kau tak baca kunut. Kunut tak kunut masih masuk 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2 saja. Yang berkunut itu 2 saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang berkunut itu 2. Yang tak berkunut paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang berkunut itu 2. Nampak? Yang ada cincinnya. Yang berkunut 2. Yang tak berkunut itu 2. Hanafi dengan Hambali. Mudah ingatnya? 4 ini ahlu sunnah wal jamaah. 4 mazhab. Bagaimana hukumnya perempuan kalau tak pakai hijab berubah jadi laki-laki? Ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, katakan kepada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, sampaikan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, panjangkanlah kain, tutup kepala, tutup leher, tutup lengan, tutup kaki. Mesti kainnya lapang, jangan sempit sampai paha menjerit. Anak-anak kita dibiasakan dari kecil pakai jilbab, pakai hijab. Jangan sampai dia terbiasa pakai celana pendek. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Bapaknya rajin tarawih, bapaknya khatam 30 juz, bapaknya sholat tahajud, emaknya berjilbab panjang, anak gadis dibiarkan celana pendek, maka dia tetap akan dituntut. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kamu akan ditanya di hadapan Allah. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga? Dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak gadisnya pakai celana pendek, dia diam aja. Pak Haji, anak Pak Haji pakai celana pendek, kurang pendek lagi. Ustadz Somad enak saja bicara begitu. Ustadz Somad ngomong begitu kan karena tak punya anak perempuan. Betul, anak saya laki-laki, tapi keponakan saya perempuan. 2 orang keponakan kemanakan nambo perempuan. Wajib pakai hijab, wajib pakai baju panjang, wajib menutup aurat. Kalau mau datang ke rumah ambo, ikut aturan ambo. Lebih baiknya benci pada ambo di dunia daripada nanti di akhirat ambo dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dikatakan keras silakan, mau dikatakan radikal silakan. Gara-gara mulut manusia, biarlah mulut manusia ini berkata, anjing menggonggong kapilah berlari. Betul. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman yajid, siapa yang tak sanggup? Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari selesai.
Jadi saya ketemu sama bapak-bapak, bapak-bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampakku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah, maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya. Tapi perbuatan dia, salah satun la yanzurullahu ilaihim, ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, nih ku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jalan nampak kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga. Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Tobat, mandi tobat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat, usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallahu juga. Panjanglah sikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah, dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya juga lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli biha dimauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Insyaallah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Saya sudah menikah dan sekarang sudah berpisah. Ternyata saya dibohongi selama perkenalan, sampai yang ternyata dia adalah seorang gay. G itu LGBT. G itu kalau nampak anak gadis cuek aja dia, tapi kalau nampak anak lajang menitik air liurnya. Itu G. Yang paling banyak G ini di Thailand. Makanya di sana ada musabaqah G. Namanya Lady Boy. Muka lady, kaki boy. Yang paling hebat merubah buah-buah ini itu di Bangkok. Bisa dirubah orang itu, jeruk itu manis luar biasa. Bisa dirubahnya apel, bisa dirubah genetika tanaman, bisa mereka buat. Bisa itu limau jeruk manis itu tak berbiji dibuatnya. Tapi yang lebih hebat, bisa orang pun tak berbiji dibuatnya. Itulah hebat. Luar biasa mereka. Ini gini.
Oke, kita lanjutkan. Hati saya hancur Pak Ustaz. Jangankan ibu, saya pun ikut merasakannya. Coba, saya ini udah sampai pada level bisa merasakan perasaan orang lain. Bagaimana perasaan seorang perempuan, dianggapnya inilah akan menjadi imam dia. Ternyata pas disuruh jadi imam, bang kau jadi imam, aku aja lah. Cuma perasaan itu. Dah, mohon Ustadz beri doa membuat hati saya tenang dan ikhlas atas diri saya. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Saya tanya sekali lagi. Adakah yang terjadi di dunia ini di luar kuasa Allah? Kalau ada yang mengatakan ada yang terjadi di luar kuasa Allah, berarti Tuhan itu dua. Ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Berarti dunia ini tak pernah aman, karena Tuhan baik sama Tuhan buruk ini berkelahi. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi ini ada Tuhan selain Allah, maka sudah lama dunia ini hancur. Oleh sebab itu segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kuasa Allah. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Itu maka kaca spion itu kecil dibuat, kaca depan itu besar. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak melihat ke depan daripada melihat ke belakang. Ada mobil yang kaca spionnya sebesar kaca depan? Tak ada. Masa lalu itu tengok sekali-sekali aja, tengok habis. Kita lebih banyak menatap masa depan. Begitu banyak masa depan di depannya. Yang senyum tak pula bisa nampak mana yang senyum mana yang tidak. Itu sebabnya ceramah musim corona ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa ini adalah sudah selesai, tatap masa depan, maka kita berharap, tidak ada tempat berharap kecuali kepada Allah. Kalau kita emosi, marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu meledak-ledak. Marah itu apa definisi marah? Definisi marah itu adalah darah dalam jantung yang mendidih, menggelegak ke atas, mengamuk, mata memerah, bawaan emosi. Tapi kalau dia ditahan, kita tidak marah, muncul sedih. Kalau diluapkan, marah. Kalau tak dilepaskan, sedih. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan marah dan sedih kecuali ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari takdir Allah. Karena ibu kan sudah usaha dulu, sudah kenal dengan baik, ditengok badannya gagah berotot, kumis melintang. Kan belakangan baru tahu dia melambai. Artinya sudah usaha. Oleh sebab itu ini sudah di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Maka kita yakin bahwa ada Allah yang mengatur kehidupan, ada Allah yang mengatur pertemuan, ada Allah yang mengatur itu semua. Maka banyakkan ibadah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falya'budu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau beribadah kepada Allah. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, at'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya kau makan. Wa amanahum min khauf. Kalau kau cemas dihilangkannya rasa cemas dari dalam hatimu. Hidup ini kalau dipikirkan cemas, berkunang-kunang kepala, sampai jam 2 malam mata tak tidur, nama penyakitnya insomnia, pergi nemui psikolog, psikiater, Pak psikolog, saya punya masalah, sudah 2 malam tak tidur-tidur. Psikolog tuh ngangguk-ngangguk aja, psikiater tuh ngangguk-ngangguk aja, diambilnya kertas resep dikasihnya. Ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah makan, ini makan 3 kali, ini makan 2 kali. Nengok itu bertambah pula beban kepala kita. Kalau hidup ini cuma untuk tidur aja, dikasihnya pil tidur. Begitu kita makan, hilang. Begitu dosisnya habis, kumat lagi. Tidak ada cara kecuali banyak beribadah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, minta tolong kepada Allah. Tapi ke Makkah nggak bisa Pak Ustaz. Saya mau berdoa di samping Ka'bah nggak bisa Pak Ustaz. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika sedang bersujud. Allahu Akbar. Saat sujud itulah mengadu kepada Allah. Jangan adu ke kawan. Ngadu ke kawan habis ditumpahkan, besok jadi lawan dibukakannya di medsos. Selesai, tamat riwayat. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala, meneteskan air mata. Tak ada tempatku mengadu kecuali Engkau ya Allah, tak ada tempatku minta kecuali Engkau ya Allah, tolong aku ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sulitkah bagi Allah mengatur kehidupan kita? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Mudah bagi Allah. Lalu kenapa dibuatnya hidup kita ini sulit? Dia ingin melihat kita merintih di tengah malam bermunajat melelehkan air mata. Itu yang diinginkan Allah dari hambanya yang dia sukai. Oleh sebab itu, tanamkan dalam diri kita, aku dicintai Allah, aku disayangi Allah, aku disukai Allah. Allah menyelesaikan setiap perkaraku, Allah memperhatikan aku, Allah melihat aku, Allah mengatur kehidupanku.
Tiap hari dikatakan itu. Makanya selesai sholat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hukuman apa